Puji Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita mau dengarkan renungan firman Tuhan. Tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami bangun dari tidur. Terima kasih sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau dengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Allah yang berkuasa itu akan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Urapi kami agar kami memiliki pendengaran seperti seorang murid, dan hamba-Mu juga urapi agar apa yang menjadi isi hati Allah lewat renungan pada pagi hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Pada saat ini saya mendapatkan judul renungan firman Tuhan tentang janji Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita baca Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 20. Tuliskan begini. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala atau shofar ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat langsung ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ayat yang kita baca adalah sebuah kisah, salah satu kisah yang fenomenal di Alkitab. Bagaimana sebuah kota yang dibilang memiliki tembok benteng yang kuat sekali, yaitu kota Yeriko, yang usianya tertua di dunia mungkin sekitar 9.000 tahunan lebih, roboh di kisah ini. Pasti ada sesuatu hal yang kita akan pelajari pada saat pagi hari ini. Kenapa tembok itu bisa roboh? Ada sesuatu apa yang terjadi sehingga tembok yang dibilang paling kuat itu bisa menjadi roboh? Sebuah kota pertama yang bangsa Israel taklukkan sebelum dia masuk ke tanah Kanaan. Kisah ini berawal ketika Yosua mendengarkan apa yang Tuhan firmankan untuk melakukan sebuah strategi, cara penaklukan kota yang berbenteng kokoh itu, yang terkenal itu, bagaimana cara mereka lakukan, bangsa Israel lakukan, supaya kota itu bisa direbut oleh bangsa Israel. Menarik, diawali ketika Tuhan berfirman kepada Yosua untuk melakukan setiap langkah-langkah yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Dan tak lama berselang dari situ, Yosua memanggil semua bangsa Israel untuk menerapkan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengelilingi kota Yeriko 1 hari 1 kali selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan bilang begini pada Yosua, dan Yosua sampaikan kepada bangsa Israel, putari bukan sekali tetapi 7 kali. Dan ketika sangkakala bertiup dan Yosua mengajak bangsa Israel berseru, semua bangsa Israel harus ikut berseru. Itu saja yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua, yang disampaikan kepada bangsa Israel. Dan mereka lakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal yang luar biasa. Ini bukan cuma sekedar menaklukkan, tetapi yang saya lihat di sini bagaimana Allah berintervensi langsung. Di kala itu, tembok diruntuhkan oleh tindakan Allah secara langsung. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua diawali ketika firman Tuhan kepada Yosua di ayat kedua, kalimat awal. Ini menunjukkan sebuah ketaatan terhadap firman Tuhan, baik Yosua maupun bangsa Israel. Sebuah ketaatan yang tanpa pertanyaan. Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir secara logika, ketika dapat perintah seperti itu, orang-orang Yeriko sendiri aja pasti bilang, nih, bangsa Israel sudah hilang ingatan ya, karena tembok kami begitu kuat. Mungkin mereka merasa,
Ya, mereka takut terhadap bangsa Israel karena mereka mendengar mungkin kisah-kisah bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Tapi ketika mereka melihat berputar satu hari satu kali tanpa melakukan apa-apa, buat kalau saya pribadi, ini cara yang nggak masuk akal. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi buat saya, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tembok yang begitu kokoh pun hancur. Dan Yeriko yang dibilang kota yang memiliki perlindungan yang luar biasa, hancur seketika. Itu semua karena ketaatan tanpa pertanyaan. Sebuah keyakinan penuh terhadap firman Tuhan. Ini bicara tentang iman. Ketaatan juga bicara tentang iman. Dan mereka cuma tidak hanya mendengar Yosua ini dan bangsa Israel. Dia mendengar dan dia lakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Di hari ketujuh, di putaran yang ketujuh, sangkakala atau shofar ditiup oleh imam-imam. Dan Yosua langsung berseru, berteriak, dan bangsa Israel semua berteriak, bersorak-sorai, dan tembok itu bergetar, dan tembok itu rubuh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagi Allah tidak ada yang berkala, yang mustahil. Selama kita taat, ya, selama kita taat, mendengar dan melakukan. Mungkin hal-hal yang kita hadapi hari-hari ini atau hari ini, sebuah perkara yang mustahil. Bapak Ibu Saudara-saudara tidak boleh lupa, kita punya Tuhan bukan hanya maha tahu, maha hadir, dia juga Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah itu, Tuhan Yesus Kristus kita, tidak ada hal yang mustahil. Amin. Saya baca satu ayat lagi. Di dalam Roma, saya bacakan Roma pasal 8. Di dalam ayat 31. Judul perikopnya adalah keyakinan iman. Tuliskan begini, Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Perhatikan baik-baik kalimat ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Jadi mau situasi apapun Bapak Ibu hari ini. Bukan Bapak Ibu saudara-saudara saja, mungkin saya juga punya tantangan pergumulan. Tapi saya percaya apa yang Tuhan buat bagi Yosua dan bangsa Israel di Yeriko itu, di saat ini pun dia masih bisa lakukan. Mungkin tembok-temboknya bukan seperti fortress atau enggak benteng seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi ada tembok-tembok yang dibangun oleh kuasa kegelapan. Tembok-tembok yang dibangun oleh kekuatan manusia. Supaya kita tidak produktif. Ketika Allah bersama-sama dengan kita, siapa yang melawan kita? Dan saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara. Terus berharap, berserah, taat kepada firman Tuhan. Jangan keluar dari koridor-koridor Allah. Maka saya percaya janji-janji Allah itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu lewat renungan hari ini. Kami punya Allah yang luar biasa, maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa. Ajar kami untuk selalu taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Bahkan kami mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan tanpa berbantah-bantah, tanpa bertanya-tanya, tetapi kami dengan iman tetap kokoh kepada Tuhan bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Karena ketika Allah bersama-sama dengan kami, siapa yang dapat lawan kami? Kami percaya Tuhan selalu jaga dan lindungi kami bahkan dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Pergumulan, tantangan yang kami harus hadapi sepanjang hari ini. Tuhan, kami percaya dan kami minta Tuhan, kami perlu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Every milestone dalam kehidupan kami Tuhan akan bukakan. Dan dalam kehidupan kami ini Tuhan akan selalu berikan kemenangan, jaminan, janji-janji dalam kehidupan kami semua. Termasuk di dalam hari ini. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu.
Biarlah kami berjalan hari ini dalam kemenangan di dalam nama Yesus. Kami berjalan beserta dengan kekuatan Allah di dalam nama Yesus. Dan kami akan menghadapi tantangan-tantangan ujian apapun yang kami hadapi hari ini. Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan kekuatan. Mengucap syukur untuk semuanya. Ini menjadi doa sembahyang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.